Seorang ibu rumah tangga terduga bandar narkoba berpura-pura pingsan saat ditangkap polisi di rumahnya di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sejumlah warga sekitar pun menolak dan memberikan perlawanan kepada petugas sehingga pelaku melarikan diri. Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Mandailing Natal menggerebek seorang ibu rumah tangga terduga bandar narkoba di rumahnya di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saat hendak ditangkap, terduga pelaku sempat melarikan diri ke belakang rumahnya dan sempat berusaha untuk membuang barang bukti narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam toples seberat 97,32 gram. Untuk mengelabui petugas, pelaku berpura-pura pingsan dan mengundang perhatian warga sekitar. Sejumlah warga pun melakukan penolakan dan perlawanan saat petugas hendak membawa pelaku ke puskesmas terdekat. Pada saat dilakukan penggerebekan dari depan rumah, berusaha lari dari belakang, membuang barang bukti dalam toples dengan berat 97,32 itu di belakang. Pada saat dilakukan penangkapan, yang bersangkutan pingsan. Dengan himbauan informasi kami sampaikan, apabila pingsan kondisi tidak sehat kami bawa ke puskesmas. Namun ada penolakan dari masyarakat yang berusaha untuk melindungi. Terduga pelaku berhasil melarikan diri lantaran petugas mendapatkan perlawanan dari masyarakat sekitar. Petugas masih melakukan pengejaran terhadap ibu rumah tangga tersebut dan telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Aktivitas tambang galian C yang diduga ilegal di Desa Kertajaya, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat viral di media sosial. Tambang itu akhirnya disegel petugas. Viral, tambang pasir diduga beroperasi secara ilegal di Desa Kertajaya, Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Warganet pun mengecam karena penggalian pasir berada sangat dekat dengan permukiman. Aparat gabungan dari Satpol PP Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral akhirnya menghentikan kegiatan alat berat dan pengerukan pasir. Bahkan gerbang masuk lokasi disegel aparat karena aktivitas itu belum mengantongi izin. Menghentikan supaya kapasitas penyelenggara developer mengupayakan terkait dengan legalitas peruntukannya sebelum memulai penyelenggaraan usaha. Dan kami berharap yang bersangkutan kooperatif, tentu saja hal itu sudah sangat jelas ketentuan dan aturannya terkait dengan AMDAL yang wajib dipenuhi oleh kapasitas developer. Sementara itu berdasarkan hasil keterangan pemilik, alat berat dan pasir dari lokasi itu digali untuk perluasan perumahan dan digunakan sendiri. Meski demikian, kegiatan penggalian untuk perluasan perumahan itu belum mengantongi izin. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Mobil mewah jenis SUV mengalami remblong di jalur Gotehan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Mobil melaju kencang dari arah Batu dan terhenti di jalur penyelamat yang dipasang dinding skam oleh para relawan. Beruntung meski trauma, 3 penumpang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak selamat. Sebelumnya mobil tersebut pulang dari kawasan wisata di Kota Batu dan melewati jalur Cagar Mojokerto. Diduga pengemudi tak menguasai medan. Warga asal Surabaya. Itu mobil Matic atau manual? Lamongan, Mas. Untuk kendaraan jenis Matic. Matic ya. Kondisi korban seperti apa? Kondisi korban alhamdulillah aman. Tadi melaju kencang atau gimana Mas dari atas? Tadi melaju cukup kencang sekali dan menghindari kendaraan yang berada di depannya. Setelah penumpang dikeluarkan, mobil diderek dari jalur penyelamat. Setelah 1 jam evakuasi, pengemudi kembali melanjutkan perjalanan ke Lamongan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pria diduga meninggal oleh keluarganya muncul saat pemandian jenazah. Sebelumnya pihak keluarga mendapatkan informasi anaknya meninggal karena kecelakaan lalu lintas.
Seorang pria bingung dikarenakan rumahnya ramai dengan orang dan keluarganya menangis histeris. Ternyata terdapat kesalahpahaman bahwa pihak keluarga mendapatkan informasi anaknya meninggal karena laka lantas. Sang anak muncul saat keluarga melakukan prosesi pemandian jenazah. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur dan viral di media sosial. Kemarin ada miss antara keluarga dengan pihak rumah sakit karena memang keduanya tidak membawa identitas waktu kejadian sehingga salah mengambil jenazah. Ketika sudah dimandikan, sudah disucikan, ternyata putranya pulang dalam keadaan hidup sehingga jenazahnya dikembalikan ke puskesmas. Sebelumnya, kecelakaan terjadi di Jalan Raya Gambirono, Bangsal Sari, Jember, di mana truk menabrak sepeda motor sehingga 2 orang tewas. Kedua korban tewas tidak membawa tanda pengenal sehingga sulit diidentifikasi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sebuah truk trailer bermuatan baja kehilangan kendali dan menabrak 2 kendaraan di tol Batang, Semarang, Jawa Tengah. 1 orang meninggal dunia di lokasi, sementara 5 orang lainnya luka-luka. Sebuah truk trailer bermuatan baja menabrak minibus dan sedan di ruas jalur tol kilometer 354+200 arah Batang menuju Semarang di Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Minggu siang. Kerasnya hantaman membuat sedan dan minibus ringsek parah. Proses evakuasi korban terjepit badan mobil berlangsung dramatis. Akibat kecelakaan, 1 orang tewas dan 5 lainnya terluka. Usai dievakuasi, korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan diduga akibat truk trailer hilang kendali dan menabrak minibus dan sedan yang melaju di sebelah kanan truk. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dan memeriksa sopir truk serta kendaraannya. Kecelakaan sempat menyebabkan kemacetan panjang hingga 3 km. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan masuk ke 2 kampung di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, yakni Kampung Kototuo di Kelurahan Kapalokoto dan Kampung Batu Buswa di Kelurahan Lambuang Buki terputus usai dihantam banjir bandang susulan. Jalan ini putus total dihantam banjir bandang susulan sejak Jumat dini hari lalu. Lambatnya penanganan antisipasi banjir bandang susulan ini oleh pemerintah Kota Padang membuat warga makin cemas. Apalagi sejak kejadian banjir bandang pertama pada 25 November 2025 lalu. Tak ada posko terpadu di Batu Busukan untuk warga mencari informasi dan melaporkan kejadian darurat. Warga meminta alat berat segera dikerahkan untuk membuat jalan darurat untuk bisa beraktivitas. Sementara itu sejumlah akses terputus di Desa Alukuta menuju Desa Kuala Cerape di Kabupaten Biren, Aceh. Demi pulihkan akses yang terputus, relawan kemanusiaan kerahkan 1 alat berat. Pasca bencana, bantuan logistik dari pemerintah dan lembaga kemanusiaan masih minim karena akses pendistribusian masih banyak yang terputus. Selain itu, masyarakat yang terdampak juga membutuhkan air bersih karena sumur-sumur warga rusak terendam lumpur. Tim iNews melaporkan. Ya, awal tahun baru 2026, Central Park Mall menggelar acara bertajuk 0101 Post New Year Hope and Love di Tribeca Park, Jakarta Barat. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, perayaan kali ini digelar tanpa pesta kembang api sebagai bentuk simpati dan solidaritas terhadap para korban bencana alam yang melanda Pulau Sumatera. Suasana hikmat menyelimuti Tribeca Park saat pengunjung memanjatkan doa dan harapan bersama. Penyalaan pohon Natal raksasa sebagai simbol kepedulian bagi warga Sumatera yang tengah berduka. Meskipun tanpa kembang api, kemeriahan tetap terasa melalui berbagai pertunjukan visual modern.
Drone show, light show, serta laser show spektakuler menghiasi langit Jakarta Barat sebagai penanda dimulainya tahun baru. Grup musik legendaris Gigi turut memeriahkan suasana dengan deretan lagu hits mereka yang disambut antusias oleh para pengunjung yang memadati area taman. Kita tidak mengadakan fireworks tahun ini, kita mengadakan drone show, light show, dan laser show dengan membuka donasi untuk Sumatera untuk membantu semua korban yang terdampak. Selain menggelar pertunjukan, pihak Pol juga membuka pintu donasi bagi pengunjung yang ingin membantu meringankan beban korban banjir bandang dan longsor di Sumatera. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Wiki Adrian undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.